Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Amrian, mahasiswa Telkom University, program studi D3 Sistem Informasi, dengan NIM 67011840077. Dengan pembimbing satu saya yaitu Bapak Dedi Rahman Wijaya, dan pembimbing dua saya Ibu Mutia Konaah, dan penguji satu saya yaitu Ibu Inegartina, dan penguji dua saya yaitu Bapak Wahyu Hidayat. Di sini saya akan mendemokan aplikasi proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Berbasis Dataset Elektronik NOS untuk klasifikasi kualitas dan prediksi usia simpan beras menggunakan algoritma linear model. Sebelum saya mendemokan cara berjalannya aplikasi, saya akan menjelaskan dataset yang digunakan dalam proses pembangunan machine learning pada aplikasi terlebih dahulu. Sini terdapat dataset Electronic Nose Race Monitoring, yang dimana di dalam dataset terdapat beberapa label, yaitu label MQ135, MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ9. Itu merupakan label sensor, dan kemudian ada label temperatur atau suhu, lalu ada label humidity atau kelembaban, kemudian di sini ada label untuk regresi, yaitu label usia dalam satuan minggu, dan kemudian ada kualitas beras untuk label klasifikasi. Dalam dataset race monitoring di sini terdapat 48.846 data yang kemudian akan dibagi menjadi 70% data untuk training dan kemudian 30% data untuk testing. Di sini terdapat dataset yang telah dibagi menjadi 70%, yaitu menjadi sekitar 34.192 data. Dan kemudian di sini ada dataset yang telah dibagi untuk data testing menjadi 30%-nya, yaitu sebanyak 14.653 data. Dataset ini yang digunakan sampel beras IR64 dalam berat 5 kg. Baik, kemudian saya akan menjelaskan cara berjalannya aplikasi. Di sini terdapat tampilan awal user, yaitu tampilan login. Jika user yang belum memiliki akun, user dapat daftar. Namun di sini saya sudah memiliki akun. Kemudian user dapat login. Nah, berikut merupakan halaman awal pada aplikasi prediksi kualitas dan klasifikasi. Di sini terdapat fitur unggah dataset. Di sini user yang belum mengunggah dataset dapat menguploadnya di unggah dataset. Di dalam halaman unggah dataset terdapat template dataset yang berisikan label-label yang digunakan untuk user mengisi dataset untuk melakukan prediksi. Di sini terdapat label-label, template labelnya, agar user dapat mengetahui apa saja label yang dibutuhkan untuk diprediksi dalam aplikasi ini. Kemudian di sini user dapat mengunggah dataset yang telah ada, kemudian muncul di dalam list dataset yang telah diunggah. Ini juga user dapat mengunduh kembali dataset yang telah di-upload, kemudian user juga dapat menghapusnya. Nah, sudah bisa terhapus. Kemudian di sini terdapat halaman prediksi, di mana dalam halaman prediksi terdapat 3 algoritma yang tersedia, yaitu linear model, stochastic gradient descent, dan decision tree. Di sini saya menggunakan algoritma linear model. Kemudian user dapat menggunakan dataset yang tadi telah diupload, kemudian di-submit. Nah, berikut merupakan hasil dari dataset yang telah diprediksi.
Berikut merupakan tampilannya. Terdapat label-label yaitu MQ135, MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ9, temperatur atau suhu, humidity atau kelembaban. Kemudian di sini terdapat hasilnya, prediksi usia dalam satuan minggu, kemudian ada prediksi kualitas dalam bentuk kadaluarsa dan tidak kadaluarsa. Kemudian di dalam hasil prediksi terdapat hasil evaluasi klasifikasi, di mana di dalam evaluasi klasifikasi terdapat hasil precision, recall, F1 score, dan support dari kadaluarsa, tidak kadaluarsa, akurasi, macro FVG, dan weak FVG. Kemudian di sini ada evaluasi regresi dari dataset yang telah diprediksi. Di sini terdapat R-squared-nya, hasil R-squared-nya yaitu 0,6 dan hasil RMSE-nya yaitu 3,7. Kemudian setelah di halaman tampilan hasil prediksi, user dapat menyimpan hasil prediksi yang kemudian akan tersimpan pada halaman riwayat prediksi. Di sini. Lalu ketika user telah menyimpannya di riwayat, user dapat mendownload atau menghapus kembali hasil yang telah diprediksi. Di sini hasil yang didownload, hasil yang tadi telah diprediksi yang didownload tersimpan dalam bentuk file Excel. Yang di sini telah muncul hasilnya yang tadi telah diprediksi. Kemudian user dapat menghapus kembali jika user ingin menghapus. Kemudian di sini terdapat fitur ubah profile, yaitu terdapat nama lengkap, email, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat. Di sini user juga dapat mengubah foto atau foto profil yang akan digunakan. Baik, mungkin segitu saja demo aplikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.